ikuti kajian kitab Durratun Nasihin oleh beliau Romo Kiai Haji Zikron Abdullah dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya tergolong menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali kajian pada malam hari ini, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu kajian kitab Durratun Nasihin yang insyaallah akan disampaikan beliau Romo Kiai Haji Zikron Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Masjid Agung Jawa Tengah yang saya hormati dan para pemirsa TV-ku yang saya cintai, kemudian pendengar Radio Dais yang saya hormati pula. Pada kali ini kami akan baca kitab Durratun Nasihin halaman 128. Kita teruskan tentang majelis yang ke Khamis wa Salasun, yang ke-35 ya. Fi bayani fadil ashab. Kemudian pada minggu yang lalu ya kami menjelaskan tentang kondisi akibat dari virus corona yang banyak sekali jutaan orang di PHK, sehingganya serta-merta mereka yang bercukupan menjadi mangtab itu maktab makan tabungan, sehingga dia harus berstatus du'afa, ekonominya lemah. Itu mereka diberi istiqnas, diberi rasa senang, rasa suka, rasa ridho dengan keadaan kefakiran mereka ini. Kemarin kami jelaskan ya, sudah diberi rasa senang, ayem, dia menerima ridho sebagai orang yang sedang pengangguran itu, sehingga statusnya dia beralih kepada du'afa atau fuqara ya, statusnya menjadi fakir. Digembirakan dengan orang fakir itu jika dia mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar mukhlishon. Kemudian orang kaya bakal ghaniyu misla dzalika mukhlishon juga. Orang kaya mengucapkan tadi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar sama-sama ikhlas, pahalanya tidak akan sampai pada dengannya orang kaya dan orang miskin, seperti pahalanya orang fakir. Walaupun dia infak 10.000 dirham ini dan segala amalnya tetap di atas orang kaya, orang fakir itu, ekonomi lemah itu. Sehingga Abu Lais mengatakan satu di antara 4 hal ya, pahalanya amalnya orang fuqara atau du'afa, ekonomi lemah, aksaru min sawabi amal aghnia, lebih besar daripada pahalanya amalnya orang kaya, baik itu bisolati wasodakoti wahirima, sholat, sedekah dan selain duanya itu. Yang kedua, innal faqira idza istaha syai'an la yajiduhu yuktabu lahu minal ajri
orang fakir jika mengendaki sesuatu, orang dhaif mengendaki sesuatu tidak menemukannya, ditulis satu pahala. Tidak menemukan ditulis satu pahala. Kemudian mereka sabiqunal jannah, cepat masuk surga. Karena anna hisabahum fil akhirah aqallu. Dihisab mereka, dihitung hartanya, dihisab di akhirat itu lebih sedikit. Sehingganya orang fakir diberi istiqnas. Jadi diberi apa? Istiqnas, rasa al-unsu, rasa ayam bunga gitu ya. Dibesarkan hati mereka itu. Kemudian ini yang pada malam ini, kali ini kami akan bahas tentang istighsas, suatu anjuran, ya, dorongan bagi orang-orang yang agnia, orang mempunyai harta, amalnya itu luar biasa pahalanya, dilipat gandakan. Kemudian kami jelaskan pula cara-caranya. Cuma bayan lahu torikon. Dijelaskan tentang Allah, menjelaskan tentang caranya. Torikol infak fisabilih ini. Tak ubahnya sekarang alhamdulillah. Yang saya jumpai di masjid-masjid ini sekarang sudah ramai dengan Jum'ah barokah. Jadi usai Jumatan mereka makan bersama. Dan alhamdulillah di masjid-masjid itu pasti sisa nasinya, bungkusan itu. Ini sedang marak-maraknya ini Jum'ah barokah ini. Karena ini tadi masa pandemi ini juga banyak orang pengangguran ini, sebagai orang-orang yang berkecukupan, punya rezeki untuk beramal. Nah ini pahalanya orang yang beramal ini luar biasa. Al-Baqarah 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Nih. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di sabilillah, untuk sabilillah di jalan Allah seperti ini. Masalun nafaqatil munfiqina fi ta'atih. Seperti infak nafkah bagi orang yang infak di dalam taat kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah. Itu ya, orang yang berinfak itu, bernafkah hartanya itu kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti serupa dengan sebutir benih ya. Lizari zara'aha fil ardin amiratin, bagi petani ya, yang dia nanam di benih tadi di bumi yang subur, fi ardin amirah, ambadat sab'a sanabil, bisa menumbuhkan 7 ulir. 7 bulir itu 7 apa ya? Uli cara Jawa ini ya. Fardun wa takdiran itu perkiraan itu. Wal mumbij wallah, yang menumbuhkan siapa? Allah. Para petani ya sekedar nandur, dia kemudian nanam, yang menumbuhkan Allah. Walakinnaha sababul imbat, tetapi ya, hub tadi, biji-bijian tadi, sebutir benih tadi, sebabnya bisa tumbuh, yang bisa akhraja sab'a su'abin, bisa mengeluarkan
7 cabang min asliya. Dari pangkalnya 7 cabang. 7 bulir. Karena apa? Lihudatil habbati, karena bagusnya benih tadi. Bahidaqatiz zari, dan karena cerdasnya petaninya, penanamnya. Ya, penanamnya cerdas, tapi kalau benihnya enggak bagus, enggak juga. Benihnya bagus tapi penanamnya tidak cerdas, ya enggak bisa juga. Di samping wa amalatul maudhi'i, suburnya tempat yang ditanami itu. Tiga-tiganya. Jadi ya tempatnya subur, petaninya ahli, kemudian benihnya bagus. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di dalam setiap bulir itu menjadi 100 biji. Jadi 7 bulir, setiap bulir menjadi 100 biji. Biji-bijian. Fakan fayakunu jumlatuha sab'ami'ati habbatin. Jumlahnya menjadi 700 biji. 700 benih yang asalnya sebagaimana 1 benih menjadi 700 benih. Itu pahalanya berlipat ganda. Seperti itu berlipat gandaannya itu. Fakadzalika al-musaddiqus shalihu bil mali shalihi. Demikian juga benih tadi tumbuh menjadi bulir, bulir tumbuh lagi menjadi benih-benih lagi. Demikian juga orang sedekah, yang orang soleh dengan harta yang bagus. Tidak harta yang curian ya, tidak harta yang merampas punya orang, enggak, harta yang bagus. Idza a'tahu man yastahiqu, jika diberikan kepada orang yang menghai. Nah, kondisi sekarang ini banyak orang menghai ya, karena jutaan orang di PHK. Biidzni syar'i, biidzni syar'i, dengan izinnya syara', biidzni syar'i, dan izinnya syara'. Syara' mengizini. Yu'tihillahu bikulli shadaqatin sab'a mi'ati hasanatin o aksar. Allah akan memberinya setiap sedekah 700 kebaikan atau lebih banyak. Jadi berlipat-lipat yang luar biasa. Ini hasungan atau dorongan, anjuran bagi orang yang bersedekah dalam kondisi saat ini. Luar biasa. Dibutuhkan sekali man yastahiqquhu, orang yang menghai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ayazidu sawab. Allah menambahi pahalanya bagi orang yang Allah kendai. Orang itu siapa? Nal munfikina, dari orang-orang yang infak, yang beri nafkah, orang-orang yang beri nafkah. Lalikul munfikin, tidak setiap orang nafkah itu yalitafawutil akhwali bainahum, dan terpaut dalam keadaan masing-masing mereka, di antara mereka. Sangat ikhlas, setengah ikhlas, beda lagi. Ya, kemudian itu melihat ahwalnya. Wallahu wasi'un alim. Allah adalah maha luas karunianya. Wasi'ul fadli, luas karunianya. Litilkal af, demikian bagi lipat gandaan itu wasi'. Alimun, Allah mengetahui bi infaqihim wa niyatihim. Allah mengetahui infak mereka dan niat-niat mereka. Tidaklah ditata niatnya bagi yang beramal, lebih-lebih pada kondisi sekarang ini ya. Jumat berkah, buatkan nasi bungkus itu umpamanya ya, diniati niat ikhlas karena Allah. Infak itu. Setelah itu luar biasa anjuran ini, istikhlas ini. Dorongan, kemudian suatu anjuran, lebih-lebih pada kondisi sekarang ini ya.
Setelah itu summa bayana lahum tariqal infaqi fi sabilih linali sawabihi. Allah menjelaskan kepada mereka caranya infak. Ini caranya di dalam jalannya Allah ini supaya memperoleh pahalanya Allah. Linali sawabi. Bagaimana penjelasannya Allah tentang caranya? Ini dijelaskan pula di dalam surah Al-Baqarah 262. Sehingga jangan sampai kita salah cara. Salah cara. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu مما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Caranya gimana? Ini dijelaskan di sini oleh Allah. Orang-orang yang infak harta mereka di fisabilillah di dalam Allah, ay yusarrifunaha, mereka tasarrufkan harta itu bimawadhiha pada tempatnya. Jangan sampai salah tempat. Summa la yutbi'una ma anfaqu manna. Satu. Manna wala adza. Jangan sampai disertakan di situ, disertai apa yang mereka infakkan itu mana, menyebut-nyebut pemberiannya itu bagus. Menyebut pemberian. Nanti dikasih contoh. Mana? Elam yamnuna, elayamununa alaihim bima tasuddaku. Jangan sampai menyebut-nyebut atas orang-orang yang orang itu apa yang kamu sedekahkan atas mereka. Contohnya apa? Cara Quran ini ngundat-ngundat yamununa. Bi ayyakul mutasaddiq, contohnya orang yang sedekah mengatakan al-mannan, al-mannu, al-musaddiqu al-mannu, orang sedekah yang menyebut-nyebut itu ya. Istona'tuka kadza wa santu ilaika kadza. Aku sudah berbuat kepada kamu seperti ini. Aku berbuat baik kepadamu. Ini. Ini namanya sudah nyebut-nyebut seperti itu enggak bagus gitu. Jangan disertai seperti itu. La yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Dan jangan menyakiti perasaan penerimanya. Jangan sampai menyakiti perasaan penerimanya. Wala yu'dunahum, dan sampai menyakiti mereka. Bi ayyakul musaddiqu al-mu'dhi, sebagaimana orang sedekah yang menyakiti hati orang yang menerima ini. Inni qad a'taituka fama syakarta ilayya, aku sudah berikan kepadamu, mengapa kamu tidak terima kasih ilayya kepada aku? Mengapa kamu tidak syukur kepada aku? Mengapa kamu tidak terima kasih kepada aku? Itu menyakitkan hati yang diisi penerima itu. Au kam ta'tini, atau berapa kamu berikan kepada aku? Kam tas'alu illa tastahi, berapa kamu minta? Ala tastahi, adakah kamu tidak malu? Masya Allah, penerima infak sedekah itu akan sakit hatinya. Itu yang namanya adza wala adza. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka adalah pahala mereka yang telah disediakan muhayyaan inda rabbihim di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka terhadap mereka di dalam akhirat.
dan mereka tidak akan merasa bersedih. Mereka tidak akan bersedih. Kila dikatakan nazaladil ayatu fi sya'ni Utsman. Ayat turun ini ketika Utsman khinastaro bi'ra Raumata, ketika beliau membeli sumur Raumah. Jadi Sidina Utsman membeli sumur Raumah, wa ja'alaha sabiyan alal muslimin, dijadikan sumur Raumah itu untuk jalan kepentingan orang-orang muslim. Sehingga sumaqallahu ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, takidan li nafil manni wal adha, untuk mengokohkan tidak adanya menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi. Ini penting sekali cara beramal, di samping tadi pahalanya jelas, dan caranya beramal harus jangan sampai manawwala ada. Jangan sampai menyebut-nyebutkan amalnya di depan saat yang diberi dan sampai menyakiti hati perasaan mereka. Kemudian turun lagi ayat Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang bagus, ini dalam tafsir Jalalain ya, halaman 28. Ucapan yang bagus, kalamun hasanun, ucapan yang bagus. Waradun ala sa'il, dan menolak pada orang yang meminta tadi, jamilun, dengan bagus dan indah. Misalnya tidak bisa memberi apa-apa ya, kalamun hasanun, ucapan yang bagus. Kalau nolak dengan cara yang bagus pada peminta-peminta itu. Wa maghfiratun, dan memberi ampunan bagi orang peminta tadi, fi ilhahihi, di dalam ilhah. Ilhah itu minta dengan terus mendesak. Minta dengan terus mendesak. Ini maghfirah, diampunilah peminta-peminta yang seperti itu. Ucapkanlah kata yang indah, yang bagus. Tolaklah kalau enggak punya permintaan mereka, karena mereka diberi ampunlah mereka, dimaafilah, dimaklumilah jika peminta itu ilhah, memaksa, mendesak, minta terus mendesak. Begeri, tolong mas, terus saja mendesak. Kalau dia bertamu tidak pulang-pulang, terus saja mendesak kepada sotiknya. Ucapannya bagus, memberi ampunan kepada peminta-peminta yang mendesak itu, dan dia menolak dengan bagus. Khairum min shadaqati yatba'uha, itu lebih bagus ucapan yang bagus tadi daripada sedekah yang disertai menyakiti perasaan si penerima. Yatba'uha, lebih baik itu qaulun ma'ruf, ucapan yang indah, nolak dengan cara yang bagus. Itu lebih baik daripada kamu memberi tapi dengan menyakiti perasaan dia. Bilmanni wa ta'yirin lahu, dengan cara menyebut-nyebut pemberiannya dan mencela peminta-peminta bisuali, sebab mintanya. Kamu itu kalau minta jangan gitu, yang sopan dong. Masa minta tadi enggak terus ada desak terus. Itu takyirin, mencela. Kerja sana, yang baik, yang benar, kerja.
masih muda. Jangan berapa ya. Sebab dia minta tadi bil manni wa ta'ir. Wallahu ghaniyun halim. Allah Maha Kaya dari sedekahnya orang hamba-hamba. Halimun, Allah sabar. Bitakhiril ukubah anil manni wal mu'dhi. Allah sabar dengan cara menunda siksaan dari orang yang menyebut-nyebut dan orang yang menyakiti hati perasaan orang yang peminta tadi. Ini ditunda. Barangkali dia bisa istighfar, ya tahu? Dia sadar. Allah ditunda. Siksaannya tidak di dunia. Tidak langsung di dunia. Di akhirat yang ditunda akibatnya. Inilah kesabaran Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali sufwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Hei orang yang beriman, jangan kau rusak, jangan kau hilangkan sedekah-sedekahmu, maksudnya pahala-pahala sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut tadi bil manni dan menyakiti hati. Seperti batalnya infak itu, rusaknya infak itu seperti orang yang yunfiqu malahu, infak hartanya ria'an nas, karena riak kepada manusia, pamer. Nah, ini jangan. Itu seperti orang pamer. Mura'iyan lahum, pamer kepada mereka. Ini nyoh, lihat semua ini. Oh, orang pada lihat semua, gagah dia. Artinya kalau bisa kan ada cerita yang bagus sekali. Orang fakir itu rajin ke masjid, ada orang kaya melihatnya, orang itu masya Allah, rumah dimakan, dia dimakan, keluarganya menunggu dia. Akhirnya ada orang kaya tadi karena ingin dia dengan sedekahnya dia rahasiakan tempat jalannya dia ke masjid, dikasih uang. Akhirnya orang fakir tadi menemukan uang tadi. Itu seperti itu ditempuhnya dia, agar tidak konangan, tidak diketahui si penerima tadi, menjaga hatinya, perasaannya. Ini sampai seitunya. Tidak pamer kepada orang, tidak muri'an lahu. Samping itu wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak iman pada Allah dan pada hari akhir, ialah orang munafik gitu ya. Famasaluhu kamasali sufwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu solda. Perumpamaan seperti itu seperti batu yang licin, hajarin amlasa, batu yang halus, di atasnya ada tanah. Fasabahu wabilun, ditempa hujan yang lebat, matorun syadidun, hujan yang deras. Maka menjadilah dia batu tadi bersih, solaban, amlasa, wala syai'alih, tidak ada sesuatu di atasnya tadi. Batu tadi hilang, seperti hilangnya amal, kayak tanah yang di atas batu licin kena hujan deras, kena hujan yang hujan yang deras tadi. Inilah perumpamaan. Hujan yang lebat tadi sehingga tanah sisa sedikit pun tidak ada di dalam batu tadi yang licin tadi. Itulah amal yang karena riya, karena pamer, karena riya atas manusia, atas orang-orang itu. Inilah contoh daripada amal orang riya, orang mandewal ada, menyakiti hati, menyebut-nyebut, ngudat-ngudat ya cara Jawa ya. Kemudian menyakiti hati yang si menerima, tersinggung sehingga orang yang menerima tadi
rasanya kecewa sekali, sakit hatinya. Sudah fakir, sakit hatinya lagi. Masya Allah. Itu sebagaimana tadi, nggak ada asar sama sekali, nggak ada bekas sama sekali, hilang pahalanya. Seperti batu tadi yang kena ditimpa oleh hujan yang deras tadi, hujan yang lebat tadi. Inilah luar biasa. Satu sisi keutamaan orang fakir yang luar biasa, hisabnya besok cepat di akhiratnya, aqallu. Kemudian dia lebih cepat masuk surganya karena nggak ada harta apa-apa, mau dicari timbang apanya, yang dihisab apanya, yang dihitung apanya, nggak punya harta. Kemudian dia tidak menemukan yang diceritakan tuh suatu pahala, ya, suatu pahala. Di samping kebaikan-kebaikan fuqara itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, tidak akan sama pahalanya dengan orang kaya baca itu. Lebih besar orang fakir. Jadi sehingga menjadi orang fakir merasa ridho, merasa alhamdulillah raditu. Aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Allah. Itu. Karenanya maka bagi orang fakir juga merasa ridho, ya, dia merasa bangga juga, sehingga dia hisabnya di akhirat juga sedikit, pahalanya besar di sisi Allah. Sehingga utusan yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, dia bertanya, dijawab oleh Abdullah bin Umar tadi, pahalanya orang ikhlas fakir yang membaca subhanallah alhamdulillah sampai ilah sampai terakhir, wallahu akbar tadi tidak sama pahalanya dengan orang kaya, walaupun orang kaya tadi ditambahi 10.000 dirham. Sehingga faraja'a ilaihim rasuluhum fakhbarhum bidzalika fastabsharu. Mereka kembali, itu utusan tadi orang-orang fakir tadi, delegasinya orang fakir, fuqara-fuqara kembali kepada orang-orang fakir, mengabari kepada mereka, mereka gembira semua. Orang fakir merasa gembira semua. Alhamdulillah. Wa qalu radina ya Rabb bil faqri. Aku sekarang ridho ya Allah dengan keadaan saya yang fakir seperti ini ya Allah. Karena mengapa? Allah memberikan istiqnas, ya. Merasa senang, merasa ridho, gembira dengan kondisi fakir, tapi diangkat di sisi Allah yang luar biasa. Demikian juga orang yang kaya. Dijelaskan di situ pahalanya infak yang sampai 700 lipat kali, bahkan lebih. Sehingga orang kaya juga akan terhasung hatinya, akan terdorong hatinya, merasa bangga dia menjadi orang kaya, ingin infakkan hartanya. Di samping itu, orang kaya diberi syarat caranya. Jangan sekali-kali manni wal adha. Yang kedua, jangan sampai kau batalkan amalmu dengan adha tadi, sehingga amalmu habis sebagaimana batu yang licin, di atasnya ada tanahnya, kemudian ditimpa dengan hujan yang lebat, hilanglah, nggak ada pahalanya sama sekali. Jangan sampai riak juga, pamer pada manusia. Demikian, ya, dalam kondisi saat ini penting sekali kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita selamat dari virus corona. Amin ya Allah. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Muhammadin.